Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di Universitas ABRI 1. Nah, untuk kali ini sambil berjemur saya tergelitik untuk kembali mengingatkan Pak Prabowo bahwa ini adalah hal yang ketiga kalinya saya mengingatkan Pak Prabowo untuk waspadalah, waspadalah, waspadalah. Karena saya melihat gejalanya dari awal. Hal apa yang terjadi saat ini sebenarnya hanyalah akumulasi dari peristiwa-peristiwa sebelumnya yang telah mengecewakan dan menyakiti hati rakyat. Pertama, seperti yang saya pernah sebutkan di video sebelum-sebelumnya, yaitu pertama, kecewanya masyarakat tentang wakil presiden yang tidak pantas, yang belum pantas, sehingga banyak masyarakat yang mengatakan ini adalah anak haram konstitusi karena jalurnya tidak sesuai, tidak sepatutnya, karena tidak memiliki kompetensi dan tidak prosedural, dan tentunya tidak memiliki kapasitas, karena masih banyak orang lain yang lebih pantas, yang lebih patut untuk menjadi wakil presiden. Itu pertama. Yang kedua, disusul dengan banyaknya komisaris-komisaris yang tidak memiliki kompetensi dan kapasitas, ya, yang hanya merupakan balas jasa, namun digaji dengan uang rakyat yang sangat besar di saat rakyat sedang menderita, ya, sedang susah hidupnya. Ditambah lagi kemudian dengan wamen yang merangkap jabatan menjadi komisaris BUMN. Ini selain mengandung konflik of interest karena regulator menyatu juga menjadi eksekutor pelaksana bisnis, maka ini juga menghambur-hamburkan uang rakyat karena mereka digaji dengan uang yang sangat besar di saat rakyat juga sedang menderita, ditambah lagi dengan adanya efisiensi anggaran di mana-mana. Nah, hal ini telah menyakiti berakumulasi. Nah, yang kemudian baru terpercik. Nah, ini baru di triggernya, ini ujungnya yang meluapkan hati rakyat itu adalah dengan adanya berita mengenai kompensasi atau gaji atau tunjangan apapun yang didapat oleh anggota DPR yang dinilai sangat besar, dinilai sangat tidak rasional dibandingkan dengan kondisi rakyat yang sekarang. Dan kemudian ditambah lagi dengan sikap dari beberapa anggota DPR yang pamer dan menanggapinya dengan kata-kata yang tidak bijak, ya, yang sangat menyakiti hati rakyat, ya, yang bisa kita sebutkan oleh 3 orang, ya, yaitu Eko Patrio, dan kemudian Ahmad Syarhoni, dan yang ketiga tentunya sama Uya Kuya, ya. Nah, ini juga sangat menyakiti, dan ini adalah trigger, ya, trigger sehingga rakyat menjadi tersengat, ya, sehingga meluaplah kemarahan itu. Nah, setelah ini terjadi, ini sangat rawan disusupi, ditunggangi oleh beberapa pihak yang memang ingin mengacaukan negeri kita ini. Karena itulah Bapak Prabowo harus segera mengambil tindakan, ya, dengan, ya, seperti yang telah banyak diminta oleh rakyat, yaitu mengenai mengadili rezim terdahulu yang sudah banyak sekali merusak tatanan kenegaraan kita, ya. Terus kemudian memakzulkan itu Gibran, ya, dan selanjutnya memangkas itu komisaris-komisaris yang tidak kompeten, yang tidak berkapasitas. Begitu juga menghilangkan jabatan rangkap, dan bahkan itu pun juga sudah dilarang oleh Mahkamah Konstitusi. Wamen tidak boleh lagi merangkap dengan BUMN karena itu konflik of interest, dan agar dia fokus bekerja untuk pekerjaannya, fungsi tupoksinya di wakil menteri. Nah, saya rasa selanjutnya juga yang banyak sudah disampaikan oleh masyarakat, sudah saatnya lah Pak Prabowo untuk, ya, mengganti orang-orang yang dari zaman rezim yang lalu, karena agar ini benar-benar
berjalan baik untuk kedepannya. Semua menteri-menteri, ya, termasuk Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung, ini sebaiknya ini sudah saatnya lah untuk diganti kepada orang-orang baru sehingga terlihat fresh bagi masyarakat. Dan juga itu harus diperhatikan, itu yang Sylvester Stallone-nya Made in Indonesia itu kok nggak dieksekusi juga sampai sekarang. Itu juga menyakiti hati rakyat karena terlihat hukum menjadi dipermainkan, ya. Baik, saya rasa itu dahulu, sehingga sekali lagi saya mengingatkan kepada Pak Prabowo agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, maka waspadalah, waspada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.